Ini dengan Coach Heidi. Hari ini saya mau memperkenalkan suatu ide tentang kebangkitan perkembangan talenta sepak bola putri Papua melalui satu liga antara 6 akademi sepak bola putri elit provinsi se-tanah Papua. Bagaimana caranya? Kita harus pikir selama ini masalah-masalah utama yang selama ini kita lihat yang menghambat kemajuan sepak bola putri di Papua itu apa? Yang pertama kita lihat sepak bola putri belum dipromosikan kepada para perempuan di sekolah mereka. Jadi belum ada yang datang ke SD, SMP untuk bilang, aduh, anak-anak coba belajar sepak bola, terus apa yang kalian bisa buat dengan sepak bola itu seperti apa, dan kemudian kalian mungkin bisa masuk di SSB di mana. Ini banyak perempuan belum pernah dapat kesempatan itu. Kemudian belum ada pendataan talenta sepak bola putri U13, U15, dan U18 yang lengkap. Jadi pada saat ada pelatih mau melatih anak-anak, ya, dia tidak tahu anak-anak yang punya talenta ada di mana. Karena di Asprof belum ada pendataan yang lengkap. Yang berikut itu masalahnya kurang adanya lapangan atau kurang adanya kesempatan untuk memakai lapangan untuk anak-anak putri karena seringkali lapangan dipakai oleh laki-laki, tim laki-laki. Atau karena biaya sewa lapangan yang sangat mahal dan para pelatih yang siap untuk membina anak-anak tidak mampu untuk membayar biaya itu yang mahal. Berikutnya, komunikasi antara ASPWI atau PSSI Pusat dengan para klub dan SSB Putri di Papua belum lancar. Jadi, ada kegiatan apa, pembinaan seperti apa untuk pelatih atau untuk wasit, kadang-kadang tidak disampaikan dengan jelas ke daerah, sampai itu SSB Putri kadang-kadang merasa sendiri dan tidak dapat dukungan sama sekali. Kemudian belum ada liga usia dini atau liga usia muda secara rutin untuk pemain sepak bola putri. Yang ada biasanya untuk laki-laki. Jadi seringkali ada kejuaraan untuk laki-laki, tapi untuk putri belum ada yang rutin. Berikut, kebanyakan SSB dan klub sepak bola putri menghadapi tantangan dana operasional karena kurang adanya sponsor yang berkomitmen. Jadi, seringkali ada orang tua atau ada pelatih yang peduli dengan anak-anak mereka karena lihat mereka punya talenta, tapi tidak ada dana yang disiapkan untuk bisa membina sepak bola putri atau SSB putri dengan cara rutin. Jadi seringkali tidak jalan baik karena memang tidak ada dana operasional, misalnya juga untuk sewa lapangan gitu. Yang berikutnya, jumlah pengurus profesional dan jumlah pelatih wanita berlisensi masih sedikit sekali di Papua. Jadi ada kadang-kadang pengurus yang bukan pengurus tapi penguras. Jadi lebih mencari uang, keuntungan untuk diri sendiri daripada untuk memajukan anak-anak. Tapi karena belum ada banyak yang profesional, jadi anak-anak harus ikut yang ada. Dan kadang-kadang ya mereka terpaksa ikut dengan pengurus yang belum profesional. Yang berikut, karakter dari banyak pemain sepak bola putri Papua belum cukup profesional untuk bisa berprestasi bersama timnas putri. Nah, itu juga memang dikarenakan karena belum banyak pelatih atau pengurus yang bisa jadi teladan yang baik buat anak-anak. Jadi mereka mau belajar karakter yang baik dari mana. Makanya harus lebih banyak pelatih dan pengurus yang berkarakter baik yang membina anak-anak supaya anak-anak lihat teladan yang baik dan mereka juga dipengaruhi oleh pelatih dan pengurus yang punya karakter yang positif. Nah, karena belum ada pembinaan rutin dalam akademi sepak bola putri elit bagi talenta sepak bola putri terbaik, makanya belum banyak pemain yang bisa berhasil untuk masuk di timnas. Karena untuk bisa mewakili timnas putri Indonesia memang juga butuhkan karakter yang baik.
dibutuhkan skill yang luar biasa, dibutuhkan pengertian taktik yang baik. Nah, karena belum ada akademi sepak bola putri elit bagi talenta sepak bola putri terbaik di Papua, berarti belum ada pool pemain yang bisa disiapkan untuk timnas untuk buat seleksi yang baik. Baik, sekarang saya mau jelaskan apa artinya dari Akademi Sepak Bola Putri Elit. Kita lihat akademi memanfaatkan fasilitas yang memadai, berarti lapangan bola yang bermutu, perlengkapan yang baik, asrama dengan kamar tidur dan kamar mandi yang luas dan bersih, lingkungan asrama yang aman, gym, dan tempat fisioterapi yang juga tersedia. Semua pemain tinggal dalam asrama dan akan dibina oleh beberapa pembina akademi. Ya, pembina seperti apa? Semua pembina dan pelatih akademi diseleksi sesuai keahlian, pengalaman, dan karakter yang positif. Jadi, tidak bisa siapa saja yang ikut di dalam akademi, jadi harus ada seleksi yang baik. Setiap pemain mendapat asuransi kesehatan supaya kalau dia cedera misalnya di lapangan atau jatuh sakit ini orang tua tidak perlu stres tapi itu sudah disiapkan supaya mereka dirawat dengan baik. Dan di asrama juga akan disediakan makanan sehat yang bergizi. Jadi bukan pemain bisa makan apa saja, banyak gorengan, teh dengan 3 sendok gula, macam seperti itu tidak. Tapi makanan harus sehat yang cocok untuk atlet. Akademia hanya menerima pemain sepak bola putri yang sehat secara fisik dan mental, yang memiliki skill teknik yang istimewa, yang punya motivasi intrinsik untuk mau belajar. Motivasi intrinsik artinya itu motivasi berasal dari dalam diri sendiri. Jadi bukan selalu harus didorong, ayo bangun, ayo ini harus cepat-cepat, ayo makan, ayo. Tapi pemain itu sudah dari sendiri mau belajar dan untuk mau maju dan mau berikan yang terbaik. Dan dia juga harus berpotensi untuk menjadi pemain timnas. Jadi pemain-pemain yang diseleksi harus diseleksi oleh pelatih yang berpengalaman yang bisa melihat oh pemain itu berpotensi untuk nanti bisa menjadi pemain timnas apabila dia dilatih dengan baik. Di akademi berlaku aturan ketat tentang jam belajar, jam istirahat, pemakaian HP, dan kegiatan pada hari libur. Jadi pemain-pemain dengan cara demikian bisa fokus untuk belajar. Jadi mereka juga ke sekolah, jadi atau dapat pelajaran online. Mereka harus bisa fokus untuk itu. Supaya mereka bisa fokus, mereka perlu istirahat yang baik. Jadi mereka tidak bisa main HP sepanjang malam jelas. Jadi harus ada peraturan ketat karena anak-anak dari rumah seringkali belum belajar untuk memakai HP dengan cara yang baik. Dan kegiatan pada hari libur berarti juga mereka tidak boleh keluar sembarang atau mereka tidak bisa buat sesuatu pada hari libur yang bisa merugikan mereka sendiri, kesehatan mereka sendiri gitu. Semua pemain akademi wajib bersekolah dan akan mendapat beasiswa pendidikan. Tergantung mereka masih di SMP atau di SMA atau di SMK. Dan ini pelajaran bisa secara online, berarti ada mentor di akademi yang membantu mereka bagaimana mereka bisa jalankan kelas-kelas online atau offline, berarti akademi bekerja sama dengan salah satu sekolah yang dekat dengan akademi supaya anak-anak pergi ke sekolah kemudian nanti kembali ke asrama dan latihan misalnya sore atau pagi sebelum mereka berangkat ke sekolah mereka sudah latihan kemudian sore mereka bisa latihan lain lagi karena ada latihan bermutu yang rutin 4-6 hari seminggu tergantung apakah mereka lagi ikut kejuaraan atau ada kegiatan di sekolah yang misalnya ujian atau apa tergantung itu apakah 4 atau 5 atau 6 hari bisa pagi dan sore latihan tapi memang tidak bisa setiap hari karena anak-anak juga kadang-kadang perlu istirahat atau mungkin mereka perlu buat sesuatu yang lain supaya tidak jenuh.
Tim Akademi Putri akan bertanding melawan tim putri dan juga melawan tim putra yang kuat dalam banyak turnamen. Jadi kalau misalnya tim akademi sudah kuat, ya tidak masuk akal kalau mereka main lawan tim putri aja karena banyak tim putri mungkin tidak sekuat mereka dan nanti kalau tim akademi menang 20-0 ya mereka tidak akan belajar banyak. Jadi bagus kalau mereka kadang-kadang main lawan tim putra yang bagus. Kenapa tim putra yang bagus? Supaya jangan mereka tersinggung kalau putri lewat dan nanti main kasar. Jadi bagus kalau lawan tim putra dari SSB yang umurnya di bawah 13 tahun atau sampai 13 tahun. Tidak usah main lawan tim putra yang umurnya di atas 13 atau di atas 14 karena nanti bisa pemain putri bisa cedera karena fisiknya tidak sama. Tujuan dari tim akademi adalah untuk berprestasi. Jadi pemain akademi bertujuan untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Jadi kalau mau menjadi pemain sepak bola profesional juga harus bersikap profesional. Nah, karena itu tadi saya sudah jelaskan ada beberapa aturan juga. Baik, apa aja keuntungan dari pendirian Akademi Sepak Bola Putri Elit? Bisa untuk U15 tingkat SMP atau bisa untuk U18 tingkat SMA di Papua. Menurut saya bagus sebenarnya mulai dengan tingkat SMP dan nanti kemudian kalau anak-anak sudah mulai lebih tua ya baru nanti bikin yang untuk SMA. Oke, yang pertama itu akademi seperti itu berikan kesempatan untuk talenta dari daerah terpencil untuk mendapat pendidikan dan kepelatihan bermutu yang berkontinuitas pada saat yang sama. Jadi pendidikan dan juga kepelatihan yang bermutu akan diutamakan. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dari perempuan yang bertalenta bermain sepak bola putri. Jadi banyak anak-anak yang punya talenta main sepak bola, mungkin malas sekolah, tapi pada saat mereka masuk di akademi, mereka akan dibina dengan baik. Dan karena mereka dibina dengan baik, tingkat kepercayaan diri mereka meningkat dan dengan demikian mereka juga lebih fokus atau lebih berani untuk belajar di sekolah. Jadi mereka biasanya juga bisa meningkatkan prestasi akademik mereka. Keuntungan ketiga ada bahwa keadaan asrama sama akademi itu memungkinkan pembentukan karakter pemain yang kuat dan positif. Karena pembinaan intensif di asrama oleh pembina yang berkarakter positif dan baik, dan karena mereka juga harus belajar untuk hidup sama-sama dengan pemain-pemain yang lain. Karena di situ ada pembinaan, jadi mereka harus belajar juga bagaimana atasi masalah-masalah, misalnya yang muncul di antara mereka, supaya masalah iri hati atau mau saling jatuhkan itu bisa ditangani dengan pembina yang baik dan mereka bisa belajar untuk atasi. Yang keuntungan keempat itu meningkatkan mutu kompetisi sepak bola putri di masing-masing provinsi. Karena akan muncul banyak tim baru dengan pemain yang bermotivasi untuk merebut satu tempat di akademi provinsi. Jadi akan ada banyak klub sepak bola putri atau SSB putri yang akan muncul karena mereka lihat, oh kini sudah ada akademi, jadi ada kesempatan untuk pemain kita kalau dia bagus untuk masuk dalam akademi. Jadi nanti SSB juga lebih ya bersemangat untuk membina anak-anak putri dengan baik. Karena kalau nanti ada pemain diseleksi untuk akademi, ya bagus juga untuk SSB. Karena bisa nanti diatur bahwa mungkin mereka dapat dana pembinaan dalam jumlah tertentu yang nanti SSB bisa pakai untuk pembinaan lain, atau mungkin bukan dalam bentuk uang tapi mungkin diberikan bola atau perlengkapan seperti itu supaya jangan ada korupsi lagi jadi masalah lain lagi.
Keuntungan kelima itu kompetisi yang sehat antara semua akademi elit se-Papua akan memungkinkan seleksi yang baik untuk membentuk tim elit Galantia Papua yang dapat mengikuti kompetisi sepak bola putri di tingkat nasional. Maksudnya itu dari semua akademi elit se-Papua, jadi ada 6 provinsi yang kalau masing-masing mendirikan akademi dan akan ada liga di antara akademi-akademi itu memungkinkan seleksi yang baik untuk membentuk satu tim elit Galanita Pesipura yang nanti bisa didirikan di luar Papua, misalnya di Pulau Jawa, dengan pemain-pemain terbaik dari tanah Papua yang nanti bisa dapat mengikuti kompetisi seperti Liga 1 Putri atau Piala Pertiwi atau juga pemain-pemain dari tim elit Galanita Papua itu bisa diseleksi gampang untuk timnas karena scout tidak usah sampai ke Papua tapi bisa langsung lihat mereka di Jawa ini pada saat mereka ikuti beberapa turnamen di sini. Karena selama ini tidak banyak orang dari PSSI Pusat atau SPBI Pusat datang ke Papua untuk lihat anak-anak langsung. Tapi kalau para pemain sudah ada di Pulau Jawa, lebih gampang untuk melihat mereka karena di situ lebih banyak turnamen dan lebih dekat dengan pusat juga. Keuntungan keenam itu memungkinkan peningkatan prestasi pemain putri Papua dalam timnas putri U15, timnas putri U18, dan timnas putri senior. Jadi jelas kalau ada pembinaan secara rutin di dalam akademi, di dalam beberapa akademi, masing-masing provinsi nanti ada akademi sendiri, ya memang jelas prestasi akan meningkat dari masing-masing pemain. Dan kemudian kalau kita bayangkan dari 6 akademi nanti diseleksi pemain-pemain terbaik lagi untuk masuk di tim elit Galanita Papua yang akan tinggal di asrama di luar Papua yang mungkin bisa nanti kuliah juga di salah satu universitas di luar. Berarti tingkat pendidikan meningkat, tingkat prestasi meningkat, dan juga karakter mereka meningkat karena mereka sudah terbiasa untuk bermain dan tinggal dengan orang lain yang juga punya tujuan yang sama untuk menjadi pemain timnas. Baik, sekarang saya mau bicara sedikit tentang proses penjaringan talenta sepak bola putri Papua. Kita lihat di sini ada banyak kotak-kotak. Kita mulai dari kiri bawah. Apa yang bisa dibuat supaya nanti banyak talenta bisa dilihat, bisa di scouting begitu. Dan sampai kita nanti paling kanan atas sampai ke timnas putri senior. Nah, kita mulai di paling kiri bawah. Jadi umur anak-anak pemain sepak bola putri masih di bawah umur 13 tahun. Bisa dibuat festival sepak bola putri, bisa juga buat untuk U12 di tingkat SD. Tapi bisa juga dibuat yang kotak di sebelah untuk dibuat Liga U12 Putra di mana di dalam setiap tim harus juga ada 3 pemain putri. Misalnya nanti bisa dibuat turnamen pendaftaran boleh 15 pemain, tapi 12 boleh laki-laki, 13 harus putri. Dan setiap pertandingan paling sedikit satu pemain harus putri di setiap saat. Jadi dengan demikian kita bisa seleksi pemain putri di daerah yang belum banyak pemain putri. Jadi mungkin belum banyak pemain putri untuk buat turnamen putri, tapi sudah ada beberapa putri yang berani untuk bermain sama-sama dengan laki-laki. Dan itu pasti perempuan yang berani dan juga tim-tim putra pasti akan cari pemain putri terbaik dari daerah mereka karena mereka mau menang dalam kejuaraan, bukan hanya mau ambil satu putri dan taruh dia di gawang baru nanti tim lawan tendang keras bola masuk banyak di gawang juga. Jadi tidak bagus kalau ambil pemain putri taruh di gawang, tapi mereka akan cari pemain putri yang bisa main di lapangan supaya bisa berkontribusi baik untuk tim.
Kemudian bisa juga dibuat Liga Pelajar tingkat SMP, jadi yang untuk umur U15. Dan di situ juga anak-anak belajar lagi. Oh, itu luar biasa sepak bola dan mereka mungkin nanti mau main juga di luar tim sekolah dan mereka mungkin mau mendaftar diri di SSB U15. Di situ nanti dari semua SSB U15 mereka bisa buat turnamen. Di situ bisa diseleksi lagi pemain untuk yang bisa masuk di Akademi Elit U15. Jadi di masing-masing daerah bisa mungkin untuk awalnya buat satu akademi saja, tapi nanti di kemudian hari bisa juga buat dua akademi, yang satu U15, yang satu U18. Kalau pada awal belum ada banyak dana, ya mungkin mulai dengan satu, jadi semua talenta terbaik dari satu daerah bisa nanti masuk di situ. Tapi di kemudian hari memang lebih bagus kalau ada dua akademi, yang satu untuk tingkat SMP, yang satu untuk tingkat SMA. Jadi kalau dibuat nanti Liga Pelajar tingkat SMA, di situ bisa diseleksi pemain yang mungkin nanti mau main lebih sering di SSB U18. Jadi itu bisa SSB atau bisa klub, tergantung daerah. Dan bisa juga dibuat liga antara semua SSB sepak bola putri U18 di daerah tersebut. Di situ nanti bisa diseleksi pemain lagi untuk Akademi Elit Provinsi U18. Bisa juga dari Akademi Elit U15, ada yang sudah bagus sekali, ya silahkan dia juga sudah bisa ikut main di dalam Liga SSB U18 atau bahkan bisa diseleksi untuk masuk di Akademi Elit Provinsi U18. Kalau kita lihat paling kanan bawah, kalau nanti dibuat yang Liga Akademi Elit Provinsi U18 yang saya akan promosikan atau saya promosikan dalam video ini, itu sangat membantu untuk nanti bisa buat seleksi untuk Akademi Elit Galanita Papua, yang nanti bisa main di luar Papua. Dan itu nanti membuat struktur itu membuat itu sangat gampang untuk pelatih timnas untuk bisa seleksi pemain dari Papua untuk timnas, karena akan ada banyak kesempatan, pertama di Akademi Elit Provinsi U18 dan kedua di Liga Akademi Elit, dan yang ketiga di Akademi Elit Galanita Papua di luar Papua. Jadi banyak kesempatan untuk pelatih timnas untuk dapat pemain baru. Baik, kalau kita lihat, kalau seandainya setiap Asprof mendirikan Akademi Putri Elit untuk tingkat SMP dan atau untuk tingkat SMA, yang masing-masing dapat menampung 30 pemain terbaik dari provinsi tersebut, ya itu nanti luar biasa kalau jadi seperti itu. Tapi tadi saya sudah bilang kalau awalnya belum bisa buat dua akademi, berarti bikin satu saja dulu. Nanti kalau anak-anak menjadi lebih tua, baru nanti buat yang untuk SMA. Atau mulai dengan yang SMA, baru nanti kalau sudah ada dana, buat yang untuk SMP lagi. Usulan saya, ini sekarang kita ada 6 provinsi. Nanti Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Dan masing-masing kota di mana nanti ada ibu kota provinsi tersebut itu ada dalam dengan tulisan merah atau dalam kotak merah. Nah, itu usulan untuk nanti dibuat salah satu akademi elit di dalam kota itu. Jadi di Manokwari, di Sorong, di Jayapura, di Tolikara, di Timika, di Merauke. Seperti dalam gambar ini dijelaskan. Dan kalau nanti dibuat akademi di masing-masing Asprof seperti itu, tidak usah dibiayai dari Asprof, karena memang Asprof biasanya tidak membiayai akademi, tapi bisa cari sponsor seperti pengusaha di daerah itu. Memang bisa juga dapat dana dari pemerintah, tapi jangan selalu harap dana dari pemerintah atau dari mana saja, tapi usahakan kerjasama dengan
pengusaha supaya nanti pendanaan itu bisa secara rutin dan terus-menerus. Harus ada sponsor yang berkomitmen untuk kemajuan sepak bola putri di Papua memang. Kalau akademi di masing-masing provinsi bisa jadi dan akan ada liga, baru bisa diseleksi nanti pemain untuk Akademi Galaneta Papua Elite di luar Papua. Kalau belum ada akademi di Papua sendiri ya, jangan harap untuk nanti bisa dapat Akademi Galaneta Papua Elite yang bagus di luar Papua. Pola pembinaan dalam masing-masing akademi U15 dan U18 se-Provinsi Papua itu sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat dari kiri ke kanan, seleksi pemain harus dibuat dengan cara yang objektif dan profesional. Jadi tidak ada pemain titipan. Pemain titipan artinya mungkin ada orang tua yang punya uang banyak yang titip anaknya di situ dan bilang, oh ya coba kamu tinggal di sini aja, nanti kamu belajar di sini. Karena memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Harus pemain punya karakter yang memungkinkan bahwa dia nanti bisa jadi pemain timnas. Harus dia punya skill untuk bisa memungkinkan bahwa dia nanti menjadi pemain timnas. Dan juga pengertian taktik. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau pemain tidak punya karakter, dengan motivasi intrinsik dan dia tidak punya skill yang luar biasa dan dia tidak punya pengertian, jangan titip dia di dalam akademi hanya karena orang tua punya uang banyak, karena itu bisa merusak seluruh program. Karena pemain itu nanti mungkin tidak senang dan mungkin mau jatuhkan orang lain karena iri hati atau semacam-macam itu. Oke, jadi kalau kita lihat kotak-kotak merah di sini, pola pembinaan yang holistis itu latihan sepak bola yang bermutu dari atas ke kanan, pendidikan yang terjamin, pelatihan life skills, pembinaan karakter, program berjangka panjang, manajemen yang profesional seperti tadi saya sudah jelaskan. Kita lihat di kotak kuning di sebelah kanan, hasil pembinaan adalah suatu pool dengan 180 pemain sepak bola putri berkualitas tinggi yang berkarakter baik yang berasal dari 6 provinsi se-Papua. Kenapa 180? Karena ada 6 provinsi. Nah, di masing-masing provinsi buat 2 akademi, satu untuk U15, 30 pemain, satu untuk U18, 30 pemain, berarti 60 pemain masing-masing provinsi. Oke, 60. Kalau kita punya 60 di masing-masing provinsi, berarti 360. Tapi karena saya anggap oke, kita mulai dengan satu akademi saja dulu, berarti 30 pemain di masing-masing provinsi dan 6 kali 30 itu 180 pemain. Jadi bisa saja sampai 360 kalau ada U15 dan U18 dan masing-masing 30 pemain. Oke. Jadi kita anggap saja masing-masing provinsi ada satu akademi dulu. Dari pool tersebut dapat diseleksi 30 pemain terbaik untuk membentuk suatu akademi elit Galaneta Papua di Pulau Jawa dan dapat mewakili tanah Papua yang dapat berprestasi di tingkat nasional dalam Liga 1 Putri atau bahkan di tingkat internasional ketika para pemain akademi dipilih untuk mewakili Indonesia sebagai pemain timnas putri Indonesia. Baik, kalau kita mau buat jadwal Liga Akademi U18 di Tanah Papua. Oke, sekarang saya anggap kita punya satu akademi di masing-masing provinsi. Jadi ada 6 akademi untuk U18. Kalau mau buat untuk U15 dan sudah ada akademi U15 di masing-masing akademi di masing-masing provinsi, ya silahkan bisa buat 2 liga. Tapi yang mungkin realistisnya buat liga U18 dulu. Nah, kita punya 6 provinsi. Jadi di situ saya buat 2 putaran. Kenapa kita pakai 2 putaran dan tidak mungkin kita bisa main setiap akhir pekan karena transportasi
mahal dari satu provinsi ke yang lain. Jadi lebih realistis untuk buat dua putaran. Ya, putaran pertama misalnya bulan Oktober atau November sebagai host bisa salah satu daerah yang bisa yang punya lapangan yang bagus, cukup perlengkapan, peralatan, asrama untuk bisa host semua pemain. Itu harus dilihat. Mungkin ada Timika untuk putaran kedua diusulkan Jayapura, tapi bisa juga kota lain tergantung di mana lapangan dan ya tempat untuk buat liga paling cocok dan paling aman. Kenapa dua kali pertemuan? Karena itu seperti turnamen besar selama 15 hari. Untuk turnamen seperti itu jauh lebih gampang untuk bisa dapat sponsor kalau di satu tempat. Karena nanti banyak penonton bisa datang ke situ, selalu tempatnya sama, jadi bisa dapat sponsor yang berkomitmen, yang bisa ya menjangkau banyak penonton. Ya, sponsor itu suka kalau ada banyak penonton dan untuk beberapa hari. Jadi itu satu kali bertemu itu 15 hari supaya masing-masing tim bisa bertemu masing-masing tim yang lain satu kali. Jadi turnamen itu dijalankan dengan sistem kompetisi penuh antara 6 akademi U18 dan akan digulirkan dengan 2 kali pertemuan setahun. Masing-masing tim bertemu setiap tim yang lain sebanyak satu kali pada setiap turnamen. Oke, jadi yang putaran kedua bisa misalnya di bulan Februari. Jadi sejak putaran pertama nanti tim-tim bisa latihan terus-terus, bisa buat turnamen di daerah mereka atau pertandingan persahabatan lawan tim laki-laki misalnya. Mereka bisa benahi apa yang mereka belajar dari putaran pertama dan di putaran kedua masing-masing tim main lawan masing-masing tim lain lagi. Seperti itu. Baik, ini hanya untuk ingatkan lagi bahwa ada kriteria scouting untuk tim elit Galanida Papua yang akan mewakili tanah Papua di dalam kejuaraan nasional. Nah, itu kalau liga antara semua yang antara 6 akademi itu sudah jalan, berarti kita bisa pilih pemain terbaik untuk tim elit Galanida Papua di luar Papua. Akademi elit bagi para pemain Galanita Papua sebaiknya didirikan di Pulau Jawa supaya para pemain dapat melanjutkan pendidikan mereka di salah satu perguruan tinggi yang bermutu di sana setelah mereka sudah lulus di SMA atau SMK. Jadi ada 3 bagian, talenta, fisik, dan karakter. Nah, di talenta kita lihat skill teknik, potensi kemajuan, pengertian taktik, dan kemampuan memimpin. Kemampuan memimpin juga penting supaya anak-anak belajar untuk menjadi pemimpin bukan hanya di lapangan bola tapi juga di luar, misalnya di asrama atau nanti di pendidikan mereka. Mereka tunjukkan kemampuan memimpin itu sangat bagus. Di bagian fisik, memang kita harus perhatikan umur, postur tubuh, kesehatan fisik, kecepatan, kelincahan tubuh, kekuatan, dan fitness, kebugaran tubuh ya. Di karakter kita lihat respect, jujur, rajin, berani, bertanggung jawab, percaya diri, dan team player jadi bisa main sama-sama dengan orang lain dan bukan sendiri saja dan punya motivasi intrinsik. Kalau punya semuanya itu, semua kriteria itu ya pasti sudah itu pemain yang cocok untuk masuk di tim Akademi Elit Galanita Papua di Jawa. Baik, terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Semoga sukses. Ini masih ada beberapa informasi tentang saya. Ya, nama saya Coach Heidi Scheunemann. Saya punya lisensi UEVB Plus. Itu UEVB Plus artinya khusus untuk umur U17. Bisa juga melatih dewasa, tapi saya fokus untuk U17 atau U18 sama saja. Sebagai pemain, pengurus, pelatih, pembina, dan
penasehat Akademi Sepak Bola Putri. Ada beberapa informasi di sini. Kalau ada yang mau kontak saya, silahkan di alamat email saya hadishoneman@gmail.com. Saya memang dulu banyak menyelenggarakan kejuaraan antara mahasiswa, mahasiswi, anak-anak dengan suami saya. Kita buat itu dari tahun 99 sampai 2009. Ya, dulu saya pernah juga mewakili Papua sebagai pemain tahun 2005. Saya dapat kehormatan untuk boleh bermain dengan tim Papua dan kita menjadi juara Indonesia. Tahun 2008 kami diminta untuk menjadi pelatih timnas. Waktu itu saya ya sebagai volunteer karena waktu itu saya belum punya lisensi, jadi waktu itu saya membantu aja suami saya dan adik suami saya yang jadi pelatih. Saya juga pada tahun 2009 dirikan tim sepak bola putri Galanita Persipura dan saya bina tim Galanita Persipura selama 6 tahun dan juga kita bentuk tim futsal putri Galvera Papua dan kadang-kadang kita juga main dengan nama Mutiara Putri, Mutiara Hitam dan kita jadi juara di banyak kejuaraan. Saya juga punya pengalaman di Jerman sebagai pelatih. Saya pernah bantu tim Provinsi Hessen pada tahun 2012 yang waktu saya juga ambil lisensi di Jerman untuk bantu di tim U17 dari salah satu provinsi dan kami jadi juara nasional pada tahun itu. Dan pada saat itu saya juga waktu ambil lisensi B, saya juga melatih tim dari Group League di Provinsi Hessen itu liga yang juga cukup tinggi di Jerman dan kami juga jadi juara satu. Dan sejak tahun 2014 kami tinggal 3 tahun di Malang. Waktu itu kami bawa 3 pemain putri dari Papua untuk tinggal bersama keluarga kami dan mereka sekolah di Malang dan 2 dari antara mereka kemudian dapat beasiswa untuk kuliah di Amerika. Dan waktu saya di Malang, saya juga melatih tim futsal dan kita jadi ikut di beberapa turnamen di situ juga. Dan anak-anak banyak menang kejuaraan untuk sekolah di situ. Sejak tahun 2017 kami kembali ke Papua dan sejak itu saya melatih banyak talenta U17 yang dari beberapa dari antara mereka juga jadi masuk di timnas putri. Sejak tahun 2021 saya penasehat untuk Akademi Sepak Bola Putri di India, di Goa. Sebenarnya saya mau buat di Indonesia tapi sampai sekarang belum ada yang mau buat, jadi belum sempat untuk membina Akademi Sepak Bola Putri di Indonesia. Makanya pada saat saya diminta untuk membina Akademi Sepak Bola Putri di India, saya bersedia aja. Tapi mimpi saya adalah supaya pada satu saat di Papua atau di Indonesia akan ada lebih banyak akademi sepak bola putri supaya itu memungkinkan kemajuan sepak bola putri di Indonesia dan supaya timnas Indonesia akan lebih sukses di masa depan. Terima kasih, semoga sukses.